Halo sahabat Melati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tips untuk mengatasi obesitas pada wanita. Di laman Germas Kemenkes sudah kita sering jumpai tips untuk mengatasi obesitas ya. Jadi seperti ini misalnya dengan pola hidup sehat, mengkonsumsi sayur dan buah minimal 5 per hari, terus membatasi tidur yang berlebihan, olahraga, pola makan yang sehat, kemudian membatasi aktivitas yang istilahnya mager ya, malas gerak, kemudian membatasi konsumsi gula, garam, dan zat-zat aditif lain yang tidak baik. Kemudian apa sih definisi obesitas menurut WHO? Tahun 2022 adalah suatu penyakit kronis kompleks yang ditandai dengan timbunan lemak berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan. Gitu. Kalau berdasarkan klasifikasi indeks massa tubuh atau BMI, untuk obesitas itu mulai BMI 30 ke atas ya. Kalau lebih dari 25 masih dikategorikan overweight. Tapi bagaimana dengan kriteria kalau di Indonesia? Ya, ini. Jadi dikatakan gemuk mulai dari overweight ringan dengan BMI 25,1 sampai 27. Kalau di atas 27 itu sudah dikatakan obesitas. Jadi berbeda antara BMI kita dengan BMI orang Eropa di luar. Jadi untuk khusus ras Asia, khususnya Indonesia, ada batasan seperti ini sesuai dengan kriteria Kemenkes. Tapi overweight bagaimana? Kalau suatu overweight itu kondisi kelebihan timbunan lemak. Jadi biasanya karena intake kalori atau masukan kalori lebih banyak daripada yang keluar, sehingga terjadi perubahan dari glukosa yang masuk tidak digunakan agar diubah menjadi asam lemak sebenarnya ditimbun dalam sel lemak. Slide. Ya, jadi begini. Ini adalah suatu proses di mana suatu makanan, bahan makanan itu akan dicerna, kemudian dipecah menjadi suatu glukosa, terutama karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa, atau buah dipecah menjadi fruktosa. Jadi kan kalau misalnya bahan glukosa itu tidak digunakan untuk suatu kegiatan atau gerak, maka akan dirubah menjadi asam lemak bebas. Asam lemak bebas itu akan disimpan sebagai defisit di sel lemak, sehingga akibatnya apa? Sel lemak akan bertambah banyak atau bertambah besar karena jadi timbunan asam lemak, sehingga akan menyebabkan suatu kelebihan lemak di dalam tubuh sehingga terjadi kegemukan. Kalau proses ini berlangsung terus-menerus akan terjadi suatu obesitas. Slide. Jadi begini, ini adalah suatu mekanisme yang digambarkan secara histopatologis. Ini adalah suatu sel lemak yang sebelum terjadi timbunan lemak, kemudian adiposit ini mulai terjadi timbunan asam lemak yang mulai berlebihan, sehingga terjadi lipogenesis, kemudian penyimpanan lemak, kemudian ada sekresi namanya hormon adiponektin, sekresi leptin, dan terjadi proteostasis, kemudian terjadi proses metabolik yang berusaha untuk mengadaptasi suatu kelebihan lemak. Lama-kelamaan kalau proses ini berlangsung terus akan jadi sel lemak yang hipertrofi atau membesar, sehingga terjadi proses suatu inflamasi ini, kemoatraktan, kemudian terjadi resistensi insulin. Akibat resistensi insulin, seseorang akan bisa berkembang menjadi diabetes mellitus. Slide. Ya, ini adalah suatu komplikasi dari obesitas, mulai dari atas ya, bisa kemungkinan terjadi stroke atau gangguan tidur, kemudian terjadi sindrom hipoventilasi, di jantung bisa menyebabkan penyakit jantung koroner, terjadi tekanan darah tinggi, kemudian jadi kemungkinan diabetes mellitus, sindrom metabolik, semua kelainan dari lemak tubuh, jadi penumpukan lemak tubuh, terutama lemak viscera. Kemudian bisa terjadi osteoartritis karena tubuh yang semakin berat, tulang akan menopang berat badan yang
semakin berlebihan dan berpotensi juga akan menimbulkan kanker. Ya. Slide. Ya, ini pada wanita ya sama ya, semua pada dasarnya akan mengalami gangguan yang sama seperti kanker, penyakit jantung, hipertensi, kemudian penyakit perlemahan hati atau fatty liver, diabetes, kemudian terjadi gangguan pembuluh darah seperti penyempitan dari pembuluh darah jadi aterosklerosis, sehingga akan menyebabkan risiko stroke atau risiko penyakit jantung koroner. Slide. Ya, bagaimana caranya supaya kegemukan itu bisa diatasi ya secara perlahan, secara gradual. Jadi salah satu langkahnya bisa dilakukan fasting intermittent atau puasa secara berjangka. Jadi jeda waktu makan dikurangi, jeda waktu puasa diperlebar. Slide. Ya, seperti ini. Jadi ini misalnya ini ya 16 jam puasa dan diatur dengan 8 jam makan. Jadi pada saat itu tubuh kita dipaksa untuk beristirahat selama 16 jam dan metabolisme makanan yang sudah masuk, karena suatu makanan itu masuk rata-rata membutuhkan waktu 5-6 jam untuk metabolisme sampai sempurna. Dan dalam pola fasting intermittent juga harus benar-benar dilakukan restriksi atau pembatasan makanan yang berkalori tinggi seperti makanan olahan, gorengan, terus tepung, semua itu harus dihindari. Slide. Ya, jadi ini mekanisme autofagi kalau kita melakukan puasa minimal. Rata-rata puasa itu 18 jam. Jadi puasa ini kita selama puasa boleh minum air putih, air mineral yang pokoknya tidak minum manis yang tidak mengandung gula, bisa juga kopi yang pahit, teh tawar atau juga apel. Jadi mekanisme autofagi itu terjadi bila mana terdapat kelebihan, misalnya sel lemak, sel-sel yang rusak, atau sel yang terinfeksi, sel yang berpotensi menjadi kanker akan dirombak oleh tubuh sehingga sel bagian-bagian sel yang rusak itu dia akan pencaplokkan oleh autofagosum sehingga nanti akan dicerna sehingga dipecah menjadi nutrisi yang bisa digunakan lagi untuk bahan pembentukan sel baru yang sehat. Slide. Jadi ini di antara sel yang normal ya dan ini sel yang rusak, dilakukan proses autofagi sehingga nanti sel-sel yang rusak atau tidak baik itu akan dihentikan pertumbuhannya, dibongkar sehingga bisa digunakan untuk pertumbuhan sel yang sehat. Sehingga inilah mengapa kita harus melakukan fasting intermittent, karena salah satu alasannya adalah untuk proses autofagi atau tubuh kita disetting untuk membongkar dari jaringan atau sel-sel yang tidak berguna sehingga menjadi nutrisi lagi sehingga bisa digunakan untuk pertumbuhan sel yang baru dan sehat. Slide. Ya, ini prosesnya ya. Misalnya terjadi kelaparan nutrisi, kemudian ada infeksi organisme sehingga sel-sel yang tidak baik itu akan rusak sehingga akan diterima autofagosum dengan enzim hidrolitik dari proses ini akan dimakan sehingga akan dihasilkan metabolit berupa sumber nutrisi baru untuk pertumbuhan sel dan pembentukan sel yang baru. Slide. Ya, jadi manfaat dari autofagi yang pertama untuk meningkatkan fungsi imun, kemudian membersihkan dari infeksi, patogen dari bakteri maupun virus yang merugikan. Kemudian menghilangkan sel-sel dari protein yang sifatnya toksik. Kemudian bisa meningkatkan fungsi kognitif, jadi mungkin kecerdasan kita atau daya ingat kita bisa semakin bertambah. Kemudian memberikan energi lebih bagi mitokondria karena dihasilkan lebih banyak nutrisi dari proses autofagi.
Jadi bagaimana dengan kelanjutan dari fasting intermittent juga harus diperlukan restriksi kalori. Jadi bahan makanan apa yang banyak mengandung kalori seperti bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat, lemak itu juga harus kita pilah dan pilih supaya tidak terlalu banyak masuk dalam tubuh kita. Ya. Jadi ini contohnya restriksi kalori. Ya, jadi kita harus bisa membatasi paling nggak kalau karbohidrat itu jangan sampai melebihi kurang lebih dari 100 gram per hari ya. Kemudian slide selanjutnya, ya ini adalah contoh diet yang sehat. Jadi kita lihat ini adalah sumber protein, ada daging, ikan salmon, kemudian ada sayuran, serat, kemudian dan biji-bijian sebagai sumber karbohidrat ya. Ini bisa kita olah menjadi sumber bahan makanan yang sehat. Jadi, tapi mengolahnya juga tidak boleh terlalu masak, tidak boleh banyak bahan aditif yang lain yang sehingga akan membuat kesehatan kita jadi terganggu seperti terlalu banyak garam, sodium, kemudian bahan makanan lain. Ya. Ya, ini selanjutnya apa yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan fasting intermittent? Juga harus dilakukan olahraga. Olahraganya apa? Olahraganya yang baik adalah kombinasi dari olahraga beban atau resistance training kemudian dengan olahraga kardio. Untuk resistance training bisa dilakukan banyak contohnya di internet bagaimana kita melakukan olahraga resistance training dengan yang paling sederhana biasanya pakai dumbbell dengan beban yang bertahap, mungkin misalnya dari berat 2 kilo, 3 kilo, semakin ringan kita tingkatkan beratnya. Slide. Resistance training selanjutnya. Kalori yang dibakar pada saat kita latihan, misalnya waktu 10 menit itu sudah kita keluarkan 59 kalori. Kemudian kalau yang moderate itu sampai 46, kemudian latihan berat sampai 83. Yang ekstrim untuk pada wanita kalau melakukan training latihan beban itu 99 kalori yang terbuang. Kemudian sampai 30 menit bisa sampai 297 kalori. Ya, slide selanjutnya. Jadi manfaat dari latihan beban atau resistance training itu adalah pertama memperkuat dan membentuk massa otot. Jadi kalau kita semakin bertambah usia, massa otot kita tidak akan semakin bertambah tapi malah berkurang. Jadi dalam waktu kurang lebih 10 tahun biasanya berkurang sekitar 10%. Jadi memang penting untuk melatih latihan beban selain latihan kardio seperti lari, berenang, jogging, itu kita juga harus melatih otot kita supaya tidak terjadi namanya muscle loss. Jadi tidak kehilangan massa otot. Kemudian terjadi percepatan dari pengurangan lemak tubuh, termasuk lemak yang di viscera di dalam rongga perut kita. Kemudian akan meningkatkan tingkat energi kita, kemudian mencegah inflamasi sebagai antiinflamasi, kemudian meningkatkan mood dan performa dari otak kita. Kemudian akan membentuk postur tubuh dan meningkatkan kepercayaan diri. Kalau postur tubuh kita baik akan semakin percaya diri. Kemudian mempercepat metabolisme yang awalnya metabolisme lambat sehingga kalau glukosa masuk tidak segera digunakan sebagai energi akan selalu ditimbun menjadi sel lemak. Kemudian yang selanjutnya memberikan manfaat meningkatkan libido dan hormon seks, seperti kalau pada laki-laki hormon testosteron, kalau pada wanita bisa meningkatkan untuk hormon estrogennya. Kemudian meningkatkan kepadatan tulang, bone density. Jadi kalau semakin tulang itu diberikan beban, dia akan menerima respon sehingga akan terjadi
penarikan dari nutrisi terutama kalsium dan protein sehingga terbentuk tulang yang lebih kuat. Dan selanjutnya meningkatkan balance dan kontrol dari keseimbangan tubuh kita. Slide selanjutnya. Ya, ini dengan HIIT ya, high intensity exercise, ya, efek pada mempercepat pemecahan lemak. Jadi dengan HIIT ini dengan waktu yang tidak terlalu lama, dengan waktu yang singkat akan dihasilkan proses oksidasi pembakaran lemak yang lebih banyak, sehingga dihasilkan juga kadar katekolamin, hormon katekolamin yang lebih tinggi, sehingga semakin banyak sel lemak yang dipecah. Sehingga responnya apa? Sehingga terjadi peningkatan lipolisis dan peningkatan sensitivitas insulin. Kalau tadi pada obesitas terjadi penurunan sensitivitas insulin, pada olahraga kita akan meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi efeknya positif. Dibanding kita kalau malas gerak, efeknya jadi negatif karena terjadi resistensi insulin. Sehingga akan selanjutnya terjadi restorasi dari depot glikogen. Jadi gula yang beredar dalam darah akan disimpan di otot dalam bentuk glikogen. Kemudian terjadi peningkatan fosforilasi oksidatif sehingga banyak menghasilkan energi dan deposisi protein lebih baik. Jadi nanti sel lemak yang sudah dibongkar nutrisinya tentu akan dipakai untuk pembentukan jaringan massa otot. Slide, ini contohnya ya, olahraga dengan dumbbell. Banyak macamnya, bisa dilihat di internet. Ini contohnya dengan gerakan head press, ya, head press, shoulder press. Kemudian ini lunges, kemudian ini deadlift, kemudian ini row, ini deadlift, kemudian ini antara raises, kemudian ini lateral raises, ya. Jadi bisa digunakan dengan beban yang jangan terlalu berat dulu, tapi yang masih mampu untuk diangkat. Biasanya 6-12 hitungan itu sudah efektif untuk meningkatkan growth hormone. Jadi dengan misalnya 3 set, 1 set 6-12 repetisi dengan jeda antar set nanti kurang lebih 1 menit, itu bisa memicu pengeluaran hormon pertumbuhan. Jadi untuk membentuk massa otot dan nanti membongkar lemak yang berlebihan. Slide selanjutnya. Ya, selanjutnya untuk melengkapi dari latihan beban atau resistensi training adalah cardio training. Jadi untuk mempercepat pembakaran lemak. Contohnya apa cardio training? Slide selanjutnya. Slide. Ya. Jadi bisa dengan olahraga seperti ini ya, modelnya dengan alat elliptical, dengan melakukan treadmill bisa, kalau enggak treadmill ya bisa lari di luar ruangan. Kalori yang dikeluarkan cukup banyak. Sekali kita melakukan lari ya dengan intensitas yang cukup, selama 1 jam bisa mengeluarkan kalori sekitar 600-800 kalori. Kalau skipping lebih banyak lagi, bisa 1000. Apalagi kalau kita melakukan sepedaan, misalnya sepedaan lumayan jauh ya, bisa minimal 650 kalori keluar. Ya, berenang juga lumayan, bisa mengeluarkan antara 600-800 kalori. Nah, kalau yang suka olahraga tinju itu mungkin bisa juga menghasilkan minimal 400, maksimal juga kurang lebih 800 kalori per jam ya hitungannya. Ya, selanjutnya. Ya, ini contohnya langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membantu pembakaran lemak dalam olahraga 15 menit. Misalnya ini dengan melakukan push up 5 kali push up, kemudian squat, kemudian mengangkat paha, kemudian
dengan lances, kemudian plank ya. Plank itu dengan menahan beban berat kurang lebih ini 15 detik ya. Ya. Slide selanjutnya. Jadi apa perbedaannya kardio sama latihan beban? Jadi kalau kardio itu memang lebih banyak pembakaran lemak. Jadi dengan olahraga intensitas yang cukup akan banyak membakar kalori. Tapi kalau latihan beban itu juga sama, membakar lemak juga, tapi juga membantu pembakaran lemak sesudah kita latihan. Jadi memicu pembakaran lemak setelah kita latihan. Kemudian juga membentuk massa otot, kemudian memberikan kekuatan pada tulang sehingga tidak mudah terjadi osteoporosis. Ya. Selanjutnya, ya, ini contohnya latihan untuk wanita ya dengan dumbbell yang tidak terlalu berat, mungkin itu sekitar 3 kilo dengan latihan ini back fly, tangannya ke samping, kemudian tangannya di depan, dari bawah diangkat ke atas, kemudian scarecrow, extension, row itu kita dalam posisi sedikit membungkuk, kemudian dengan dumbbell kita angkat dengan mengatur nafas sejumlah misalnya 6 sampai 12 repetisi, kemudian latihan chicken wing, front extension seperti ini ya. Nanti bisa dicoba di rumah. Prinsipnya tetap harus bergerak. Slide selanjutnya. Mungkin sekarang banyak aplikasi yang mengatur seperti pola fasting intermittent. Banyak sekali bisa di mana itu? Play Store atau di Apple. Nanti mungkin bisa dicari itu untuk membantu mengatur kita dalam fasting intermittent, termasuk waktu olahraga, waktu bukanya kapan, waktu puasanya kapan. Jadi kalau misalnya dipandu begitu kan jadi lebih bisa disiplin. Ya, demikian. Terima kasih. Mungkin adalah tips-tips yang bisa dicoba agar kita tetap sehat dan bugar dan terhindar dari suatu kegemukan bahkan obesitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.